kegaduhan sedikit pun, ya. Tidak ada kegaduhan, rumah yang tenang, sejuk, ya, yang diimpikan oleh setiap orang, ya, diimpikan oleh setiap orang, dan rumah itu terbangun dari mutiara, ya, dan permata. Wanita ini atau Sayyidah Khadijah atau Ummul Mukminin ini adalah wanita yang disampaikan salam lewat malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Jibril alaihi salam menitipkan salam kepada Sayyidah Khadijah, menyampaikan salam kepada Sayyidah Khadijah. Kemudian diberikan kabar bahagia bahwasanya Sayyidah Khadijah nanti akan mendapatkan sebuah rumah yang terbangun dari mutiara, ya, dari permata dan mutiara. Kira-kira dengan melihat hadis ini, kita tentunya sudah melihat bagaimana keutamaan Sayyidah Khadijah, ya, bagaimana kemuliaan beliau, ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suami yang amat sangat mencintai Sayyidah Khadijah, bahkan telah meninggal, sehingga kadang membuat cemburu sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemuliaan kedua yang bisa kita lihat dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu nisaiha Maryamu wa khairu nisaiha Khadijah. Dalam hadis yang lain disebutkan khairu nisa'i hadhil ummah Khadijatu radhiyallahu anha. Sebaik-baik wanita, ya, umat ini adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita akan belajar sirah baik, belajar dan sejarah ahli surga, di mana dia adalah wanita satunya yang diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tak luput juga menyampaikan salam kepada Khadijah, sekaligus diberikan bahagia bahwasanya beliau akan mendapatkan rumah, dan tentunya hari ini kita bisa memastikan Sayyidah Khadijah adalah bagian dari ahli surga. Bahkan tidak hanya itu, disebutkan lain bahwasanya, ya, pemimpin dari wanita-wanita yang di surga kala adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sosok kisah yang ya. Oleh karena itu, coba kembali kepada sejarah beliau. Ini kita. Ya, sejarah beliau, ya. Beliau nama beliau adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kalau kita lihat, ya, dari nasabnya, ya, nasabnya ini berkumpul, ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada siapa? Kepada Qusay. Ya. Kalau Rasulullah kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay. Nah, di Qusay inilah jadi nasabnya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidah ini adalah orang Quraisy, ya, orang Quraisy. Beliau lahir di Mekah. Ya. Kedua
orang tuanya atau ayahnya wafat ketika terjadi perang Fijar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah pertemuan beliau dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sama-sama kita ketahui, yang saat itu pada zaman jahiliyah Sayyidah Khadijah adalah seorang pedagang yang sangat luar biasa. Pedagang yang mujur, yang begitu banyak keuntungan yang dia dapatkan. Pedagang yang sangat memiliki kejujuran pula ya dalam berdagang dan lain sebagainya. Beliau adalah orang yang memiliki julukan Al-Afifah At-Tahirah. Bayangkan guys, ini kita lihat lingkungan kafir Quraisy saat itu adalah lingkungan la ya'rifu halalan la ya'rifu haraman wala halalan. Bahwasanya lingkungan kafir Quraisy saat itu adalah lingkungan yang tidak mengenal mana halal, mana haram. Ya. Mana halal, mana haram. Di mana kita lihat, kalau kita lihat dari menilik sejarahnya, lingkungan ya atau tradisi jahiliyah itu amat sangat menghinakan sekali. Di mana wanita-wanita yang saat itu ya dianggap sebagai wanita yang hina. Bahkan ketika mereka dalam kondisi haid, mereka harus keluar dari rumah dan tidak boleh tidur bareng sama suaminya, sekaligus tidak boleh makan bareng dengan suaminya. Jadi harus keluar. Bahkan tidak hanya itu, kedudukan wanita yang saat itu amat sangat direndahkan ya. Bahkan kalau lahir seorang perempuan, maka ada diceritakan dikubur hidup-hidup. Mereka malu. Iswaddat wujuhum, wajah mereka menghitam, merah, malu ya. Karena apa? Karena diberikan anak seorang perempuan. Tidak hanya itu pula, kita lihat bagaimana seorang wanita-wanita yang ada di zaman jahiliyah, yang mana beberapa cara pernikahannya juga amat sangat tidak manusiawi. Tidak manusiawi sama sekali. Di mana satu wanita boleh ditiduri oleh 10 laki-laki. Bebas mau menentukan dan lain sebagainya. Masya Allah. Di lingkungan yang begitu bejat seperti ini, ya, begitu luar biasa secara rendah secara peradaban, muncul seorang wanita yang al-afifah, yang terjaga kesuciannya, at-tahirah, yang suci. Tentunya ini merupakan ibarat emas ya yang terdapat di tengah-tengah kotoran. Itulah Sayyidah Khadijah di masa jahiliyah. Selain itu beliau adalah seorang pedagang yang ulung ya. Kemudian juga memiliki banyak pekerja. Sehingga apa? Sehingga karena beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang luhur, tentunya akan memilih para pekerja-pekerja yang memiliki akhlak yang baik dan berbudi luhur serta kejujuran. Kemudian beliau tertarik dengan sosok pemuda yang namanya Muhammad bin Abdullah yang tersohor dengan julukan Al-Amin yang dapat dipercaya. Kita bisa lihat untuk mendapatkan gelar Al-Amin atau gelar Al-Afifah At-Tahirah di lingkungan yang begitu rusak, tentunya amat sangat luar biasa. Beratnya sekali dengan godaan-godaan yang begitu luar biasa dari lingkungan sekitar. Tetapi muncul dua sosok, yang satunya adalah Al-Afifah At-Tahirah, orang yang menjaga kesuciannya. Yang kedua adalah Al-Amin, Muhammad bin Abdullah. Ya. Tentunya akan ada chemistry, akan ada ketertarikan baik
antara ya antara Khadijah dengan Nabi Muhammad ataupun Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Kemudian apa? Kemudian untuk membuktikan itu, ya, akhirnya beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi salah satu orang yang membawa dagangannya ke Syam, disertai anaknya, ya, disertai pembantunya yang bernama Maisarah, Kemudian apa? Setelah disertai oleh Maisarah, kemudian Maisarah sendiri melihat bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, mukjizat dan keistimewaan ketika perjalanan menuju Syam, diceritakan itu kepada Sayyidah Khadijah. Kemudian apa? Muncul ketertarikan yang lebih lagi kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya beliau menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bisa mengambil fikih yang baik dari ini, yaitu ketika ada seorang wanita, ya, melihat laki-laki yang dianggapnya soleh, memiliki akhlak yang baik, memiliki agama yang baik, tidak ada masalah kalau seandainya dia menawarkan dirinya lewat ibunya. Ibu, tolong dong sampaikan kepada salah satu pemuda yang namanya si A, ya, bahwasanya saya suka dan saya ingin nikah dengannya. Atau ibunya mencarikan seorang pemuda yang memiliki akhlak yang baik, agama yang baik, ya, untuk putrinya, ya, agar mendapatkan keturunan yang baik dan tentunya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan jadi tidak masalah. Seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah yang menawarkan dirinya kepada baginda kita Shallallahu alaihi wasallam setelah melihat kemuliaan dan keutamaan akhlak yang dimiliki oleh baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah sebuah pernikahan, ya. Di umur saat itu baginda Nabi Muhammad umur 5 dan Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Ya. Jangan kebayang umur 40 tahun itu sudah tua. Tidak. Masya Allah. Ya. Sebelum Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Ya. Yang pertama bersama Atiq, ya, bin Aid. Yang pertama. Kemudian lahir dari pernikahan pertama seorang putri yang namanya Hindun. Kemudian pernikahan yang kedua bersama Abu Halah, ya, Abu Halah bin Zurarah. Abu Halah bin Zurarah ini lahir dari pernikahan yang kedua ini, Halah dan Hindun juga. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah 2 kali dan memiliki dari pernikahan yang pertama satu putri dan dari pernikahan yang kedua 2 anak. Ya. Tapi tetap julukan Al-Afifah At-Tahirah masih bersemat dalam diri bagi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, karena memang pernikahan yang dibangun adalah pernikahan yang berdasarkan tradisi yang baik, ya, tradisi yang suci, ya, seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu pernikahan ada wali, ada mahar dan lain sebagainya. Karena pernikahan yang kita lakukan saat ini adalah salah satu jenis dari pernikahan yang ada di zaman jahiliyah yang diperbolehkan oleh Islam. Pernikahan yang kita lakukan saat ini adalah salah satu dari jenis pernikahan di zaman jahiliyah yang diperbolehkan dalam Islam. Sehingga apa? Sehingga menjadi sunnah, ya, sampai saat ini, sampai Islam datang dan sampai saat ini. Jadi umur 40 tahun, ya,
dan umur 25 tahun. Masya Allah. Sayyidah Khadijah menjadi wanita yang sangat luar biasa dan menjadi wanita yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang jarang dimiliki oleh wanita-wanita saat ini, di mana mereka ya ketika bertemu dengan suaminya, ya, ketika berhadapan dengan suaminya, ya, banyak sekali dari wanita-wanita saat ini atau istri-istri saat ini yang tidak bersyukur dan memahami ya tugas dari seorang laki-laki. Kita lihat bagaimana Sayyidah Khadijah begitu memuliakan Nabi Muhammad SAW dan begitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari bentuk cintanya Sayyidah Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai beliau menghibahkan seorang pembantunya atau budaknya yang bernama Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah awal mulanya itu adalah budak atau pembantu dari Sayyidah Khadijah yang beliau dapatkan dari pamannya di pasar budak. Jadi pamannya beli budak, seorang anak kecil, kemudian dihadiahkan kepada Sayyidah Khadijah. Karena begitu cintanya pamannya dengan Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah melihat Zaid bin Harithah ini adalah sosok anak yang cerdas, yang memiliki wawasan dan lain sebagainya, akhirnya diambil sebagai pembantunya dan yang selalu membantu Sayyidah Khadijah. Kemudian anak yang paling dicintainya ini, pembantu yang paling dicintainya ini diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena melihat Rasulullah kok seneng sama Zaid bin Harithah, kok seneng dengan sikapnya, akhlaknya baik dan lain sebagainya, sampai Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai seorang anak bagi Rasulullah SAW sebelum datang larangan mengangkat anak. Ya. Sebelum datang larangan mengangkat. Salah satu bentuk bagaimana pengorbanan Sayyidah Khadijah memberikan harta yang dicintainya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk dari kecintaan Sayyidah Khadijah, ya, beliau menjadi istri yang selalu memberikan ketenangan bagi Nabi Muhammad SAW. Selalu menenangkan. Ketika ada masalah pulang ke rumah, lihat Sayyidah Khadijah, selesai itu masalah. Ketika ada permasalahan dengan manusia, dengan umat, pulang ke rumah, selesai itu masalah. Dengan melihat wajah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana saat pertama kalinya Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril ketika beliau turun dari Gua Hira. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW merasa ketakutan, bahkan diceritakan bulunya berdiri semuanya karena rasa takut. Karena apa? Tidak pernah melihat sosok yang begitu aneh dan sangat menakutkan baginya saat itu. Ya. Kenapa saat itu malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya begitu besar, badan saya, badannya, masya Allah. Ya, merasa takut begitu luar biasa, merasa khawatir begitu luar biasa, ya. Kemudian turun dari Gua Hira menuju ke rumah dengan perasaan yang sangat merasa ketakutan dan bergemetar dalam dirinya. Pintu tok 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 dijawab oleh Sayyidah Khadijah. Begitu melihat Sayyidah Khadijah, setengah dari rasa ketakutannya hilang. Dan beliau bisa mengucapkan dengan itu mudahnya, wahai Sayyidah Khadijah, wahai istriku tercinta, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, dekap saya. Karena saya merasa masih ada rasa ketakutan dalam diri saya. Saya khawatir. Ini perkataan
Saya khawatir saya akan hancur, saya khawatir saya akan celaka, saya khawatir saya akan ini itu dan lain sebagainya. Apa kata yang sangat menyejukkan yang keluar dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Kalla, tidak mungkin wahai suamiku tercinta. Tidak mungkin sayang. Tidak mungkin kamu akan celaka. Tidak mungkin kamu akan dapat bahaya. Tidak mungkin kamu akan mendapatkan kesulitan. Tidak mungkin. Apa terusannya? Ya. Ma yukhzikallahu abada. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membuat kamu menderita selama-lamanya. Masya Allah. Di mana keteduhan yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad SAW di saat merasa gelisah, galau dan begitu merasa ketakutan menghadapi sebuah peristiwa yang begitu luar biasa yang pertama kali dia alami. Bayangkan, keluar rumah, suami pulang dari kantor, temu kemacetan, masalah kantor banyak, masalah ini banyak. Kemudian jatuh misalnya, pulang ke rumah, apa yang didapatkan pertama kali? Ya. Kalau seorang perempuan mampu menenangkan suami saat itu dan bisa menyelesaikan setengah dari masalahnya, maka dia adalah Khadijah, insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Kemudian diteruskan, kembali menyejukkan hati Nabi Muhammad SAW yang masih diliputi dengan rasa ketakutan. Apa kata beliau? Innaka latasilur rahim. Kamu itu adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Ya. Wa tahmilul kal, yang selalu membantu orang-orang yang merasa kesulitan dan keberatan mengalami saat dalam dan selalu memuliakan dan lain sebagainya. Masya Allah. Kalimat-kalimat ini muncul dari istri tercintanya, yaitu Sayyidah Khadijah, yang sangat memberikan kesejukan, bahkan ibarat memberikan salju panas matahari. Rasanya yang dirasakan oleh Muhammad, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sana tidak. Begitu luar biasa. Dan tidak hanya itu, beliau memberikan solusi bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ya udah, habis ini kita berangkat ke mana? Ke paman saya, yaitu Waraqah bin Naufal. Nanti kita tanyakan perihal yang kamu lihat, ya, biar kamu lebih tenang. Apa itu? Karena apa? Ya, karena yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah peristiwa besar, di mana ini harus disampaikan kepada ahlinya, ya, yaitu yang saat itu yang merupakan salah satu dari ahli kitab adalah Waraqah ibnu Naufal. Kemudian datang, ya, kepada Waraqah ibnu Naufal dan menceritakan, ya, dan disampaikan hadan namus, ini adalah Jibril, ya, seperti yang datang kepada Nabi Musa dan Isa dan lain sebagainya. Dan jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Ini adalah malaikat Jibril. Semakin tenang hati Nabi Muhammad SAW, ya, semakin teduh perasaan beliau, dan tidak lagi ada rasa khawatir yang menghinggap pada diri Nabi Muhammad SAW dengan solusi dan perkataan-perkataan yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada beliau. Masya Allah. Inilah yang harusnya seorang suami dan istri bisa mencontoh, ya, saling memahami tugas, ya, bahwasanya suami memahami tugas istri, istri pun juga memahami tugas suami, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, memberikan support dan motivasi. Jangan malah dicela, jangan malah dimarah-marahi, dimaki-maki dan lain sebagainya. Bahkan diceritakan dalam sebuah kisah Khadijah, Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad tidak pernah mendengar penolakan apapun yang keluar dari mulut Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah ngomong, didengarkan baik-baik, disimak baik-baik, kemudian bilang sami'na wa ta'ana. Saya taat, saya dengar. Kalaupun ada pendapat, disampaikan dengan pendapat yang baik. Tidak ada penolakan yang bisa yang sampai menyakiti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, mari sama-sama kita mencontoh bagaimana kemuliaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ketika bermuamalah dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kesetiaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima berbagai macam penyiksaan, ya, dari kafir Quraisy sebab mereka tidak menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat yang paling begitu menyakitkan adalah di Amul Muqata'ah. Apa itu? Tahun pemboikotan. Tahun pemboikotan ini terjadi pada 7 setelah kenabian. 7 setelah kenabian. Berarti Nabi Muhammad SAW berumur 47 karena diangkat menjadi nabi di umur 40. Ya, Nabi Muhammad berumur 47 dan Sayyidah Khadijah berumur berapa itu? 25 ditambah 7 berarti 32 ditambah 40. Ya, 32 ditambah 40 jadi 72. 72. Masya Allah. Tentunya ini adalah usia yang sangat tua bagi kita. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah ketika menghadapi sebuah muqata'ah yang dialami atau pemboikatan yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Apa yang beliau sampaikan? Wahai suamiku tercinta, ini hartaku untukmu. Ini kekayaanku untukmu semuanya. Untuk jalan dakwahmu, untuk memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan yang kamu butuhkan di masa Amul Muqata'ah ini atau masa pemboikotan ini. Beliau rela keluar bersama Rasulullah SAW dan tidur di tenda ya, menemani para sahabat-sahabat yang lainnya. Di tengah-tengah yang begitu tentunya harusnya bisa mendapatkan ketenangan dan kemewahan ya, dengan harta yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah tentunya beliau bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi Sayyidah Khadijah dengan begitu tegas mengatakan, saya akan ikut denganmu dan saya akan sedekahkan seluruh hartaku untuk perjuangan dakwahmu di masa Muqata'ah ini. Di umur 73 tahun. Masya Allah. Ini adalah wanita yang sangat luar biasa. Wanita yang sangat setia dan menjunjung tinggi harkat martabat seorang suami ya, dan selalu mendukung dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Selain itu dalam bentuk ya semakin menambah kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Khadijah adalah satu-satunya wanita yang memberikan keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain Ibrahim ya, Ibrahim ini kan adalah anak dari Ibunda Maria Qibtiyah. Tapi ada 6 anak ya dari pernikahan antara baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim tentunya, karena beliau sering disebut dengan Abul Qasim, julukan kunyahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ada Abdullah, ada Zainab, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, dan ada
Fatimah. Nah, jadi semakin menambah kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah. Selain beliau adalah orang yang taat, orang yang setia, orang yang memahami tugas dakwahnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak lupa juga memberikan keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah lagi ya selama Sayyidah Khadijah masih sugeng atau masih hidup. Jadi muncul adanya mawaddah warahmah sakinah antara dua pasangan ini, antara Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena kedua-duanya saling memahami, saling memuliakan, saling mencintai, saling memberikan pengorbanan, saling mendukung, saling menolong, saling mensupport dan memberikan motivasi. Jadi kunci dari keutuhan dari sebuah rumah tangga adalah bagaimana adanya ta'aruf, saling mengenal dan memahami. Ta'aruf, saling mengenal. Ini suami saya siapa? Dia tugasnya apa? Kerjaannya bagaimana dan lain sebagainya. Ini istri saya bagaimana dan lain sebagainya. Yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Memahami tugas suami yang harus kerja cari nafkah keluar, pulang yang harusnya disambut dengan wajah yang begitu indah agar suami pulang dengan kondisi yang enak juga. Ya, jadi saling mengenal, saling memahami, yang takaful saling melengkapi tugas. Ya. Suami menjadi orang yang begitu giat, yang begitu luar biasa dalam mencari nafkah. Dan istri pun juga menjadi wanita yang menjaga kesuciannya, yang menjaga rumah tangganya, yang mendidik anak-anaknya, yang menjaga rumahnya. Dan suami merasa aman ketika meninggalkan istrinya untuk mencari nafkah. Jadi harus ada 3 fungsi di sini. Ada ta'aruf, tafahum, dan takaful. Dan inilah yang disampaikan, yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga memberikan hal yang sama kepada ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah salah satunya adalah dia adalah wanita yang pertama kali beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, di mana wanita yang lain ya sama mendustakan risalah beliau, di mana orang-orang yang lain sama mendustakan risalah beliau. Beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi, setia dengan Nabi, sekaligus kesetiaannya dibuktikan dengan beriman, menjadi wanita pertama kali yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW ketika risalah ini turun. Begitu senangnya Nabi Muhammad dengan keimanan Sayyidah Khadijah. Begitu bangganya beliau mendapatkan seorang istri yang begitu taat. Ya, ketika diajak untuk beriman, ketika diajak untuk sholat, ketika diajak untuk sedekah, ketika diajak untuk berbuat kebaikan, ketika diajak untuk berjalan di jalan perjuangan, begitu setia. Ya. Ini ya. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya, disebutkan Ibunda Khadijah adalah wanita pertama, ya, wanita pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita-wanita yang setelah Sayyidah Khadijah beriman, maka Sayyidah Khadijah akan mendapatkan pahala dari keimanan wanita-wanita yang setelah itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dihitung gimana pahalanya. Jadi sampai saat ini, kata beliau, ya, kata Ibnu Hajar, sampai wanita-wanita yang ada saat zaman ini itu merupakan mengalirkan pahala keimanannya kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena beliau adalah orang yang memberikan sunnah keimanan seorang wanita. Dalam sebuah hadis disebutkan,
Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang membuat sunnah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kesunahan tersebut, ya, pahala dari kesunahan tersebut, ya, pahala dari kebaikan tersebut hingga hari kiamat. Jadi seluruh wanita yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang datang setelah Khadijah, maka mengalirkan pahala keimanannya kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka jadilah pelopor kebaikan di sini. Jadilah pencipta kebaikan pertama agar kita mendapatkan aliran-aliran kebaikan dari yang lainnya. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang laki-laki pertama, ya, orang dewasa pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang setelah Abu Bakar ini telah menyumbangkan pahala keimanannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Kita bisa lihat, ya, gimana keimanan, bagaimana kemuliaan, ya, dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana kemuliaan beliau, bagaimana kesetiaan beliau, tidak bisa diragukan lagi. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu melihat begitu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Sayyidah Khadijah setelah meninggal lama. Ya. Jadi Sayyidah Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah dan menikah, ya, sebelum hijrah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan baru berkumpul di Madinah bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah tidak pernah melihat Ummul Mukminin Aisyah tidak pernah melihat Sayyidah Khadijah. Tapi beliau sangat cemburu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai, ya, beliau pernah mengatakan, Aisyah ini pernah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau selalu menyebut wanita yang tua renta itu, ya, wanita yang sudah tua itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan wanita yang lebih muda, yang lebih cantik, ya, yang perawan dan lain sebagainya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqad ruziktu bihubbiha. Saya telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintainya. Dan darinya saya mendapatkan keturunan, dan darinya pula, ya, dan bersamanya orang-orang yang dulu mendustakan saya, tapi Sayyidah Khadijah menjadi orang yang pertama kali memeluk saya, beriman kepada saya, mensupport perjuangan saya, mendukung dakwah saya, menginfakkan seluruh hartanya kepada saya untuk jalan dakwah saya. Sampai-sampai bentuk kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Khadijah, beliau ketika menyembelih kambing misalnya, beliau tidak lupa untuk memberikan sepotong daging kambing itu kepada teman Sayyidah Khadijah, temannya, ya, karena saat itu Sayyidah Khadijah punya teman istimewa, tentunya teman yang selalu bersamanya dan dimuliakan oleh Rasulullah sebab dia adalah temannya Sayyidah Khadijah. Karena bentuk kecintaan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah juga memuliakan temannya. Bahkan saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk santai di rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Suaranya mirip dengan Sayyidah Khadijah. Ternyata teman Sayyidah Khadijah. Beliau, Sayyidah, apakah itu Khadijah? Sampai terlintas seperti itu. Tidak sadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimat Sayyidah Khadijah, padahal Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rabb. Inilah sosok wanita yang amat sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan Rasulullah itu memiliki alasan yang sangat kuat mendasar karena beliau adalah orang yang sangat setia,
yang sangat mendukung perjuangannya, yang selalu mensupport dakwahnya dan lain sebagainya. Dan ini merupakan keistimewaan yang didapatkan oleh Sayyidah Khadijah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, beliau Sayyidah Khadijah adalah wanita penghuni ahli surga. Ya. Bahkan disebutkan, tadi saya sebutkan, beliau adalah Sayyid atau pemimpin dari wanita-wanita, ya, dari wanita ahli surga kelak di yaumil kiamat, insyaallah. Kita lihat bagaimana kemuliaan beliau, ya. Bagaimana perjuangan beliau bersama Rasulullah SAW, ya. Bagaimana kehidupan beliau bersama Rasulullah SAW memberikan kesejukan. Yuk, sama-sama kita contoh, sama-sama kita beri ambil hikmah yang sangat luar biasa ini, di tengah-tengah fitnah yang begitu luar biasa menerjang rumah tangga, ya, menerjang keluarga kita. Mari kita sama-sama jadikan diri kita seperti Khadijah, ya, yang selalu mensupport, ya, yang selalu menjaga dirinya, yang selalu menjaga keluarganya, yang selalu mendidik anak-anaknya untuk, ya, memberikan rasa keamanan, kenyamanan, ya, ketika suami keluar untuk mencari nafkah. Itulah yang bisa saya sampaikan, ya. Ini waktunya masih ada atau masih lanjut, Ustaz? Waktunya sampai jam 2. Materinya terus sekarang bisa dilanjutkan dengan sudah selesai ya? Sudah. Habis ya. Apa? Langsung saja kepada Irin, Pak pendengar. Silakan pertanyaan Ustadz Saiful Bahri. Kami persilakan. Boleh langsung. Saya dulu Ustadz ya. Moga-moga. Zaman jahiliyah sebelum Islam itu ternyata orang-orang kafir tidak mengenal Allah. Misalnya ketika terjadi perbuatan pada umat Islam, itu saya pernah baca itu ada pengumuman ajakan untuk orang-orang Islam, ditulis cantumkan di Ka'bah kalau nggak salah, itu terbuat dari kulit gitu ya, kemudian kata ulamanya bahwa tulisan itu dimakan rayap kecuali kalimat Allah, ada Allahnya. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa pada zaman jahiliyah itu orang-orang kafir Quraisy sudah dari mana Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Rasulullah ya. Jadi ada sebuah ayat yang mengatakan bahwasanya ketika mereka ditanya apakah kalian beriman, kenapa mereka menyembah-nyembah berhala tersebut. Jadi kan orang-orang kafir Quraisy ini punya banyak berhala, ya, punya banyak berhala. Sedangkan mereka sebenarnya meyakini bahwasanya itu adalah batu, adalah hanya seonggok batu yang mereka ukir. Tetapi apa yang dijawab oleh mereka? Hadhihi kullu, ini semuanya ada liyuqarribuna ilallahi zulfa, hanya sebagai wasilah untuk saya menyembah Allah. Dia memahami bahwasanya ada Allah, ada Tuhan,
Tapi mereka memiliki cara untuk menyembahnya yaitu lewat berhala. Mereka masih belum bisa untuk menyembah sesuatu hal yang gaib yang tidak terlihat oleh mata. Sehingga apa? Untuk menjadi mereka membuat wasilah berupa berhala. Sedangkan berhala ini ya, ini sebenarnya kan adalah tradisi baru yang datang dari ke negeri Arab, ke negeri Mekah. Iya enggak? Jadi ada sosok yang bernama Amir ibn Luhai yang datang dari Syam membawa patung atau berhala ditaruh di Ka'bah. Kemudian disembah oleh dia, dipuja oleh dia. Kemudian diikuti oleh siapa? Orang-orang setelahnya. Ya, orang-orang setelahnya. Ketika ditanya ini hanya sebagai wasilah kok. Tapi saya menyembah kepada Allah, tapi wasilahnya saya menyembah batu. Jadi wujud Allah di dunia ini batu gitu. Tapi dia meyakini adanya Allah yang memang maha kuasa itu. Ya. Makanya apa? Makanya ketika dia menulis, ya, ketika dia menulis, yaitu ada lafaz-lafaz Allah. Bahkan ketika tidak hanya menulis, bersumpah, wa aimullah, gitu kan. Dan saya bersumpah dengan Allah. Itu sering terucap kalimat-kalimat Allah yang menandakan Tuhan mereka sebenarnya. Tetapi memang cara menyembah mereka adalah yang tidak benar. Makanya kan dalam surat Al-Kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dalam tafsirnya disebutkan itu adalah berhala. Saya tidak akan tunduk sujud kepada berhala. Ya. Saya tidak akan tunduk seperti itu. Ya. Kemudian la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan dua ayat yang ini wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud disebutkan dalam tafsirnya saya tidak akan menyembah seperti cara kalian menyembah. Ya, saya tidak akan menyembah seperti cara kalian menyembah dan kalian pun tidak akan menyembah seperti cara saya menyembah. Jadi mereka pun sebenarnya memiliki keyakinan terhadap adanya Allah, cuma mereka tidak bisa mengimplementasikan itu dan akhirnya apa? Wujudlah berhala-berhala yang begitu banyak. Berhala yang untuk peperangan, berhala yang untuk hujan, berhala yang untuk kemarau dan lain sebagainya lah gitu ya. Lata wal Uzza dan wal Manata salisatal ukhra gitu kan. Banyak sekali nama-nama berhala gitu. Bahkan di rumah-rumah mereka juga ada. Memiliki nama-nama sendiri. Gitu. Dan itu mereka sampaikan ya untuk sebagai wasilah pendekatan gitu. Liyuqarribuna untuk mendekatkan saya kepada Allah. Ini berhala ini untuk mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi mereka memiliki keyakinan akan adanya Allah, tapi maaf cara menyembah mereka tidak benar. Gitu. Cara menyembah mereka tidak benar. Karena apa? Sebelum datangnya Amr ibn Luhai ini, beberapa mayoritas orang Arab ini adalah orang-orang yang memegang sebagai ahlul kitab, pemegang agama Samawi. Salah satunya yang kita lihat adalah siapa? Waraqah ibnu Naufal ini, ya kan? Ya. Kemudian ada yang lain. Beliau tidak satu-satunya. Kakak dari Umar bin Khattab ini adalah Hanifiyah juga, yang beriman yang beriman ketika adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itulah yang bisa kita lihat. Jadi berhala ini adalah tradisi baru yang datang di jahiliyah yang dibawa oleh Amr ibn Luhai. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amr ibn Luhai ini adalah orang yang nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraka dengan diseret ya. Dan karena apa? Dia adalah orang pertama kali yang membawa berhala di mana? Di Mekah gitu.
Ini salah satu dari dosa jariah yang didapatkan oleh siapa? Amr ibn Luhai. Sehingga apa? Seluruh masyarakat Arab menyembah berhala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ngoten Pak Sugeng. Jazakallahu khairan. Yang lain kan masih kami buka. Ini tentang sosok panutan bagi kita semua. Memang dari ya, agar orang itu tertarik untuk belajar karena yang putus-putus. Ya. Jadi sejarah ini adalah cerita yang Allah hadirkan kepada umat Nabi Muhammad SAW agar apa? Nah ini yang sangat mental Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghibur, sebagai penguat hati Nabi Muhammad, menguatkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita melupakan buah sejarah yang Allah berikan secara besar dari ini sebaik-baik sejarah adalah sejarah zamanku. Tsumma yalawnahum, kemudian sejarah zaman itu adalah sebaik-baik sejarah. Sejarah kita kembali bincir dengan hal yang membuat bincir. Kita belajar agar tidak mengulang kesalahan zaman ya, dengan mengambil sejarah alam bisawab. Kita sudah bicara, kita baca sampaian materinya yang semua, semoga dari yang kita karena itu luar biasa daripada ini bisa menular kepada dan pengikut. Akhirnya sebelum kita tutup, mari kita membaca bersama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya sebagai host ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugeng. Nggih, Ustaz. Nggih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.